akan menjelaskan tentang capstone modul 3 saya. Dataset saya adalah e-commerce customer churn. Pertama kali kita mulai dari business problem understanding-nya, gimana dalam konteks bisnis. Pertama, konteksnya yaitu um, ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce yang ingin mengurangi jumlah customer yang berpotensi untuk churn. Churn itu artinya apa? Churn itu artinya customer tersebut sudah tidak loyal, jadi akan pindah ke produk lain, begitu. Nah, jadi hal ini sangat penting. Pada konteks ini, target adalah nol, di mana tidak churn, dan satu adalah churn. Nah, kita masuk ke dalam problem. Bisnis problem yang kita hadapi, yaitu um, customer churn ini berkaitan langsung dengan pendapatan perusahaan secara langsung. Karena itu adalah sangat penting untuk meminimalkan customer yang memungkinkan untuk churn itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan promosi. Nah, tapi walaupun dengan promosi, kalau kita tidak tahu apakah customer ini kemungkinan akan churn atau tidak, kita tidak akan bisa mengalokasikan biaya secara efektif, begitu. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya yaitu em, bagaimana supaya biaya promosi tersebut dapat dihemat sebanyak mungkin. Yaitu dengan caranya gimana? Yaitu dengan mengalokasikan hanya kepada customer yang kemungkinan untuk churn. Nah, tapi karena kita belum ada datanya, jadi kita harus memprediksi dengan approach yaitu machine learning. Nah, approach yang kita pakai itu adalah machine learning model classifier atau klasifikasi. Apakah itu berpotensi untuk churn atau tidak. Nah, adapun metrik evaluasi yang kita bisa gunakan, itu pertama kita lihat dari confusion matrix-nya. Mana yang kira-kira penting untuk kita. Nah, ternyata ada dua nih. Ada dua kemungkinan error yang masih penting untuk kita. Tipe 1, customer churn tapi sebenarnya tidak churn. Nah, jadi ini artinya ada sumber daya, waktu, atau biaya tadi yang promosi itu akan sia-sia atau kurang tepat guna. Nah, maka dari itu, hal itu perlu juga dilihat lebih jauh. Nah, ada lagi tipe error lain, yaitu tidak churn, tapi sebenarnya churn. Jadi, modelnya memprediksi kalau customer ini tidak churn, tapi sebenarnya dia pindah ke produk lain. Nah, hal ini lebih bahaya sebenarnya karena kehilangan customer churn dan bisa secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan. Nah, jadi apa yang bisa menangani dua hal ini? Ya, itu karena bobotnya lebih berat yang konsekuensi B, jadi kita bisa pakai recall atau F2 score ataupun ROC AUC. Nah, apa yang kita mau pakai? Sebenarnya tiga-tiganya bisa, tapi kalau dilihat dari sini, memang ini pembobotan sudah bagus di recall dan presisi juga ada. Tapi dia tidak mempertimbangkan bagaimana model itu bekerja. Tidak seperti ROC AUC. Nah, yang ini pastinya lebih bagus. Karena bisa dilihat di grafik sebelah kanan, ini adalah random. Jadi ini kalau modelnya jelek seperti ini, kalau baik itu yang kiri. Nah, jadi dengan cara kita plot seperti ini, antara recall dan presisi sebenarnya, kita bisa lihat mana yang model kita tuh bagus atau tidak gitu, secara keseluruhan. Jadi ROC AUC dipakai. Nah, lalu ini di import library dulu, saya kumpulkan di sini. Lalu kita mulai dari data. Datanya itu data e-commerce customer churn ya. Jadi itu dari mana? Dari informasi customer atau transaksi sebelumnya. Nah, berikut ada fitur-fitur yang ada dari tenure atau hari em, besaran waktu tenure customer itu udah didaftarkan di tempat itu, di platform kita. Lalu warehouse to home, distance itu ya, dan segala macam ya. Termasuk targetnya. Kalau di data kita ada targetnya.
Nah, kalau begitu kita pelajari dari sini, kita lihat deskripsi statistik dan info-info basic seperti itu untuk dapat cleaning ya. Cleaning data itu penting untuk mendapatkan data yang tidak menjadi sampah nantinya kalau sudah diproses menjadi machine learning model. Pertama kali kita lihat kategorikal dan numerical semua, lalu kita lihat apakah ada yang aneh atau tidak. Nah, terus kita cek duplikat, lalu dilanjutkan kepada proses penanganannya, duplikat tadi, lalu kita lihat deskripsinya apakah berubah atau tidak. Kalau tidak berubah signifikan artinya bagus. Nah, lalu ada, nah ini missing data. Missing data lumayan banyak karena data totalnya dikit, cuman 3.000 setelah di-cleaning sebelumnya itu. Nah, jadi kita harus kalau bisa di-fill, bukan di-delete. Nah, jadi ini prosesnya. Kita mengecek hubungan khusus ada atau tidak. Kita lihat korelasi nullity-nya. Kita lihat pakai dendrogram juga. Bisa dilihat ini jauh ya semuanya. Dan ini artinya dia tidak ini ya, tidak ada nol. Nah, jadi ini nolnya artinya tidak berhubungan satu sama lain karena jauh. Nah, lalu ini correlation heat map-nya tidak ada yang kuat, paling tinggi hanya 0,46. Jadi kita bisa langsung single imputer pakai median karena normalitasnya udah dicek di sini. Nah, lalu kita bisa lanjutkan terus pengecekan outlier. Tapi hanya ekstrim saja seperti ini nih, yang warehouse to home. Kalau yang tidak, sebisanya tidak dihapus. Dan kita selalu cek deskripsi statistiknya. Nah, lalu dilanjutkan ke analisa. Kita lihat, oh ternyata data kita imbalance. Lalu kita lanjutkan ke sini. Kita lihat apakah setiap fitur punya efek ke target, yaitu yang churn dan tidak churn. Ternyata ada, seperti ini contohnya yang tenure. Ini cenderung tenure-nya sedikit, dia lebih cenderung untuk churn. Ini masuk akal ya, karena kalau orang baru-baru em, artinya baru-baru daftar, ya artinya dia juga belum setia gitu ya. Ya, seperti itu, serupa dengan yang lainnya. Inilah insight yang bisa didapat juga. Tenure tadi, terus cashback amount, days since last order juga memiliki em, sifat khusus. Nah, lalu kategorikal kita lihat yang mana yang paling berpengaruh seperti ini laptop dan aksesori. Nah, tapi kita perlu lihat walaupun ini tidak churn-nya tinggi, tapi yang kita pedulikan churn. Jadi eh, kita lihat yang hijau dan hijau paling tinggi mobile phone dan kebetulan di sini rasionya juga ini yang paling besar ya kelihatannya. Jadi mobile phone ini dan mobile juga serupa seperti itu. Jadi ini untuk preliminary analysis supaya kita tahu mana yang penting. Lalu kita bisa prepare datanya, kita prepare fiturnya, kita lihat. Nah, ada istilah fitur engineering, jadi kita lebih ke scaling sama encoding. Scaling itu untuk skala datanya, dan encoding itu untuk em, tipe-tipe kategorikal em, atau yang numerical kita mau jadikan bin. Nah, itu bin juga ntar di encode juga. Nah, jadi misalnya kayak laptop ini bisa jadi 0, 1, 2, 3, atau binary atau yang lain. Nah, lalu kita skip ke modeling. Modeling kita menggunakan beberapa machine learning teknik. Dan pertama kali kita benchmark dulu. Jadi kita tes dari semua ini dengan default value-nya, dengan default hyperparameternya, apakah bisa bagus atau enggak gitu. Oh ternyata yang paling bagus di sini random forest terlihatnya dari ROC AOC. Tapi sebenarnya light GBM yang dipilih karena standar deviasinya lebih rendah. Jadi lebih akurat ya. Nah, lalu kita lanjutkan lagi penanganan oversampling, kita bandingkan satu sama lain dan kita lihat apakah perbedaannya, average perbedaannya. Oh, ternyata
setelah di oversampling, recall-nya naik. Dilihat dari tes ini, dan presisinya turun ya. Tapi naiknya recall lebih banyak. Jadi worth it. Jadi dilakukan karena recall juga lebih penting bagi tujuan bisnis kita. Nah, lalu ada report yang tadi lagi, cuman lebih detail aja. Jadi di sini seperti bisa dilihat ada precision recall tapi di target 0 dan 1-nya yang berbeda. Nah, di sini tuh lebih balance daripada yang di sini. Lebih jomplang ya, karena belum di oversampling. Jadi kita ambil yang oversampling, lalu ini hyperparameter tuningnya, kita tuning dengan hyperparameter yang ada di dalam LGBMC, yang sudah kita tahu tadi itu model yang paling bagus di benchmark. Nah, jadi kita lihat pilihan-pilihan apa aja, kita bisa lihat di sini, di linknya, di dokumentasi Light GBM-nya, dan kita lihat patokannya yang default taruh depan dulu, lalu sekitarnya kita coba. Nah, kita menggunakan randomized search karena grid search juga membutuhkan waktu yang lama dan tidak bisa mencakup lebih besar. Nah, lalu ada lagi yang kedua, ini menggunakan range, jadi lebih besar lagi gitu. Nah, setelah dicari, memang betul yang didapat hyperparameter kombinasi ini seperti 6 leaves, yang tentunya ada efeknya ya, kayak semakin besar semakin tinggi akurasinya, atau min data in leaf itu mencegah overfit, dan lain-lain ya, termasuk regularisasi yang lambda. Itu gunanya untuk tidak overfit. Nah, ini semua kombinasinya bisa membuat yang paling bagus. Nah, kita masukkan ke base model seperti ini. Kita masukkan ke pipeline. Jadi sebelum ini ada transformer dulu, dirubah scaling tadi, terus ini yang encodingnya, lalu ini yang classifiernya atau model kita tadi. Nah, lalu kita bisa nilai berapa sih berubahnya. Ada peningkatan 1% saja sebenarnya, tapi hal ini penting, tetap penting karena memang untuk peningkatan tuning ini memang biasanya 1 digit, tapi hal tersebut bisa naik dari eh, dari forma yang sudah tadinya tidak bisa naik lagi gitu. Maksudnya harus dirubah lebih besar seperti fitur engineering lagi atau yang lain-lain. Nah, lalu di sini kita bisa lihat importance fitur, jadi mana yang paling penting, dan ini ada cashback amount ya, paling penting. Nah, lalu confusion matrix-nya kita bisa dapat, dan kita bisa tahu mana yang actual, true, dan true positif, dan yang error tadi juga ya. Ini yang true positif, ini yang true negatif ya. Nah, lalu conclusion-nya, nah, ada bisa disimulasikan seperti ini. Misalnya kita punya total biaya, harusnya kita mengcover 200 orang, jadi totalnya 10.000, tapi kita bisa menghemat, karena dengan prediksi, kita bisa tahu dari recall dan false negatifnya, um, sorry, maksudnya false positifnya. Nah, jadi itu kita masukkan untuk penghitungan biaya yang kita mau alokasikan untuk orang yang kemungkinan churn. Jadi kita nggak perlu 10.000 lagi, jadi 4.000 saja. Nah, rekomendasinya ada beberapa untuk developer, kebijakan dan sistem penjagaan input supaya tidak ada yang kosong kayak tadi. Terus opsi input yang memang tidak ada atau nol, jangan dikosongkan. Lalu menambahkan fitur baru, mencoba algoritma yang lain, mencoba grid search yang lebih mutakhir, dan menganalisa data model yang masih salah. Nah, terus rekomendasi untuk perusahaan memperbanyak survei supaya datanya lebih banyak, terus promosi dan strategi lain untuk insentif ya, untuk insentif customer biar tidak churn. Nah, terus berdasarkan fitur importance ada 3 tadi ya, cashback itu bisa dimanfaatkan juga. Lalu ini jarak rumah yang jauh itu pengaruh terhadap churn juga, dan tenure atau yang berapa lama orang itu sudah loyal atau tidak. Nah, itu perlu dikasih promo untuk orang-orang yang baru gitu. Ya, terima kasih.